قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hujan yang diturunkan kepada kita malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua, membawa manfaat untuk kita semua. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang disebabkan oleh turunnya hujan yang berlebihan. Di dalam sunnah Nabi SAW ketika turun hujan, beliau SAW mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Yang kita minta kepada Allah supaya hujan ini membawa manfaat untuk kita semua. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih di bab yang keempat, yaitu tentang as-sidq, kejujuran. Atau bisa diterjemahkan juga dengan kebenaran. Hadis yang ke-56. Hadis dari Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil, ini dalam hadisnya yang panjang, di kisati Herakl, ini tentang kisah Herakl. Ada yang menyebut Herakl ini dengan Hercules, ya, Heraklius. Qala Herakl, berkata Herakl kepada Abi Sufyan dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya, famada ya'murukum, yakni Nabi SAW, apa yang dia perintahkan untuk kalian, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kalian. Qala Abu Sufyan,
Maka Abu Sufyan radhiyallahu anhu beliau berkata, yaqul wa'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis-shalah, dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mendirikan salat. Was-sidq, dan menyuruh kami untuk berlaku jujur. Wal afaf, dan menjaga kehormatan. Wasilah, dan menyambung kekerabatan. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan tentang hadis ini. Qala al-muallif rahimahullah taala, penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu. Wa kana, dan dulu Abu Sufyan ini adalah seorang musyrik. Dulu Abu Sufyan adalah seorang musyrik. Lam yuslim illa mutaakhiran. Beliau termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan. Fi ma baina sulhil Hudaybiyah wa fathi Makkah. Ini masuk Islamnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu yaitu antara peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Sulh atau perjanjian Hudaybiyah itu pada tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fathu Makkah, penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, Abu Sufyan radhiyallahu anhu dia masuk Islam di antara Sulhul Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Mungkin di tahun ke-7 Hijriah barangkali. Nah, di antara dua masa tersebut. Qadima Abu Sufyan wa ma'ahu jama'atun min Quraisy ila Hiraqal fi Syam. Jadi hadis ini disebutkan oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang beliau kabarkan kepada kaum muslimin bahwa ketika beliau dan beberapa jamaah kaum muslimin mendatangi Hiraqal di negeri Syam. Dan ketika itu Hiraqal ini adalah seorang raja Nasrani. Seorang raja Nasrani. Dan dia telah mengetahui berita-berita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau akan diutusnya seorang nabi yang terakhir itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kitab-kitab samawi, yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Dikabarkan dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Dan ini diketahui oleh Hiraqal. Hiraqal ini adalah seorang raja yang cerdas. Dia seorang raja yang cerdas. Maka ketika dia mendengar bahwasanya Abu Sufyan dan beberapa jamaah atau beberapa kaum muslimin yang membersamai Abu Sufyan mendatangi Syam dari Hijaz,
Herakl kemudian mengundang mereka, mengundang Abu Sufyan. Lalu kemudian dia mengkonfirmasi atau menanyai Abu Sufyan dan kaum muslimin yang bersama dengan beliau radhiyallahu anhu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ashab, ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang sikap, ya, para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk penghormatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Abu Sufyan, ya, tentang, ya, kesetiaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan setiap kali Abu Sufyan mengabarkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Herakl ini, dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa menyangkal bahwa Muhammad sesuai dengan apa yang dikhabarkan di dalam, ya, kitab-kitab samawi sebelumnya, ya, seperti dalam kitab Injil atau dalam kitab Zabur. Akan tetapi dia, ya, Herakl ini tetap pada agamanya, ya, dia tetap pada agamanya. Dia lebih memilih kekuasaannya, ya, daripada mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Ya. Secinta apapun kita kepada seorang, kita ajak dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia tidak beriman, maka dia tidak akan beriman. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya, menginginkan pamannya mengucapkan syahadah, karena pamannya ini adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Jalla wa Ala, ya, berkehendak, ya, sesuai dengan kehendaknya. Sehingga itu jemaah sekalian, ya, pelajaran, ya, satu pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini, ya, Herakl yang sudah mengetahui tentang Islam, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, yang dia nyatakan sendiri, saya tidak ragu dengan apa yang kau bawa, wahai anak saudaraku, tapi tetap tidak, ya, tidak mendapatkan hidayah Islam itu. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu, ya, hidayah Islam itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dijauhkan dari siapa yang Dia kehendaki. Maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam ini diberikan kepada kita. Hidayah sunnah, ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini diberikan kepada kita. Ini patut untuk kita syukuri. Bersyukurnya kita dengan nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah dengan benar-benar mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha semampunya kita untuk mengamalkan, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Herakl dengan pengetahuannya dari apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan bahwa Muhammad itu adalah Rasul, tetapi dia tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, lakin sa'ala Abu Sufyan
amma kana ya'muruhum bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara bi annahu ya'muruhum an ya'budu Allah wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi Herakl dia sudah tahu bahwa Muhammad itu adalah Rasul, adalah utusan Allah. Dan dia juga menanyakan tentang apa-apa yang diperintahkan ya oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan katakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya. Sehingga mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'budu ghairallah, mereka tidak menyembah selain Allah. La malikan wala rasulan, tidak menyembah raja ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikun. Raja mereka ya mereka sembah, mereka pertuhankan. Wala rasulan, ya tidak juga ya menyembah rasul. Wala syajaran wala hajaran, ya, tidak juga menyembah pohon sebagaimana orang-orang musyrikun dahulu mereka menyembah pohon yang besar. Dan di zaman kita sekarang pun masih ada demikian. Ada pohon besar yang mereka keramatkan, ya disitulah mereka membawa ya, berbagai macam hasil bumi, ya, menyembelih di situ, duduk di situ, lalu kemudian meminta kepada penunggu yang ada di pohon itu. Wala hajaran, tidak juga menyembah batu. Wala syamsan wala qamaran, tidak menyembah matahari, tidak juga menyembah bulan. Ya, sampai sekarang masih ada orang yang menyembah matahari. Ketika matahari terbit maka mereka beribadah, yang menghadap ke matahari dan beribadah. Wala ghaira dzalik. Wal ibadatu lillahi wahdahu. Ibadah itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga siapa yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Jalla wa ala. Sehingga itu dikatakan perbuatan zalim yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan zalim. Nah, perintah ini jemaah sekalian, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semua, ini juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, menyeru umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Jadi kami tidak mengutus ya sebelum kamu ya, seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah oleh kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sehingga itu kalau kita tanya ya, apa dakwahnya para nabi dan rasul, semuanya dakwah mereka adalah dakwah tauhid, mengajak manusia
untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala juga menyebutkan ya dalam pengertian Islam ya secara umum ya, atau Islam dalam makna al-am, makna umum, yaitu ajaran tauhid. Islam itu adalah ajaran tauhid. Sehingga nabi-nabi dan rasul yang datang sebelum Muhammad SAW, agama mereka adalah Islam. Ini pengertian secara umum. Adapun pengertian secara khusus, Islam itu adalah syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul, seorang utusan yang mendakwahkan atau mengajak manusia agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Sudah pernah kita sebutkan ya, tagut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha dengannya. Nah, maksud dari sembahlah u'budullaha wajtanibut tagut, ya sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah kesyirikan. Ya, jauhilah kesyirikan. Hadhihi da'watur rusul. Ini adalah dakwah para rasul. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu para ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para dai ya, orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, prioritas dakwah mereka itu adalah dakwah tauhid. Nah, itu adalah prioritas dakwah para nabi dan rasul. Namun kadang ada orang-orang yang alergi dengan dakwah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ya mengatakan bahwa ya kita di sini sudah beriman kepada Allah. Ya. Masyarakat kita sudah beriman kepada Allah, sudah Islam. Buat apa lagi mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah? Mereka sudah bertauhid. Yang lain lah. Kita lihat ya, akhlak ini zaman sekarang ini akhlaknya begitu bobrok. Coba kita fokus pada masalah akhlak. Ya. Padahal kalau kita ya perhatikan, akhlak yang paling baik yang dimiliki oleh seorang itu adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang memiliki sifat yang baik kepada sama makhluk, berakhlak baik kepada sama makhluk, tapi kalau dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka sejatinya dia tidak berakhlak. Dan sejatinya orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, dia memiliki akhlak yang mulia. Harusnya begitu. Sehingga itu kalau kita mendapati, dan ini disebutkan oleh para ulama, ya, orang yang bagus tauhidnya, yang baik akidahnya, maka dia pasti memiliki akhlak yang terpuji. Sehingga itu kalau ada orang yang mengatakan tauhidnya bagus, akidahnya benar, tapi akhlaknya memperlakukan manusia tidak benar, berarti ada masalah pada akidahnya, ada masalah pada tauhidnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga sudah nyatakan dalam Al-Qur'an bahwa teladan kita
adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ya, tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita akidahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ajarkan kepada kita melalui para sahabat-sahabatnya, dan bagaimana akhlak perilakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapati ada orang-orang yang mereka fokus dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, meremehkan masalah akhlak. Padahal antara akidah dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Antara akidah dengan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ahlu sunnah, seorang salafi, bukan hanya dalam masalah akidahnya saja. Ini dikatakan oleh para ulama, seorang salafi yang mengikuti para salaf itu bukan hanya dalam masalah akidahnya saja. Akidah yang utama harus dia perhatikan masalah ibadahnya. Dia mengikuti para salaf atau tidak? Perilakunya, dia mengikuti para salaf atau tidak? Ini harus diperhatikan. Supaya benar-benar memang ya pengakuan kita sebagai pengikut para salafus saleh itu tidak hanya sekedar iddia saja, sekedar pengakuan saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sufyan radhiyallahu anhu katakan bahwa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wa'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada kita. Ya, perintahnya kepada kita meninggalkan apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyang, oleh nenek moyang kita. Dan ini tentunya berkaitan dengan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meninggalkan perkataan nenek moyang, perkataan orang tua kita dahulu itu tidak secara mutlak. Ya, tidak secara mutlak. Apa-apa yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang ditinggalkan. Ya. Seperti apa? Ya, ini perbuatan-perbuatan kesyirikan. Orang-orang musyrikun dahulu mereka menyembah berhala. Mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang mungkin kita tidak mendapati ada orang-orang yang mengaku sebagai muslim meminta kepada berhala, meminta kepada pohon. Mungkin kita tidak akan dapatkan pada zaman kita sekarang ini. Tapi mereka menjadikan itu sebagai apa? Perantara, sebagai wasilah. Dan ini sudah dikatakan oleh orang-orang musyrikun dahulu. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah berhala? Ya, kenapa kalian menyembah berhala-berhala itu? Apa kata mereka? Kami tidak menyembah berhala itu, tapi kami hanya menjadikan berhala-berhala itu sebagai apa? Perantara yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dikatakan oleh orang-orang musyrikun dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan-ucapan seperti itu pun di zaman kita sekarang ini ada. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah pohon, tidak menyembah kuburan, hanya menjadikan itu sebagai perantara saja. Jadi menyembelih di kuburan, menyembelih di pohon besar, menyembelih di tempat yang dikeramatkan.
Itu bagian dari ibadah. Ketika ditanyakan dari mana ajaran, ini ajaran dari nenek moyang kita. Ini kita dapatkan dari orang tua kita dahulu. Nah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan, ya, tinggalkan apa yang dikatakan oleh abaukum, oleh nenek moyang kalian, oleh orang-orang tua kalian. Amma ma kana alaihi aba'uhum minal akhlaq al-fadilah fa innahu lam ya'murhum bitarkihi. Adapun dalam perkara-perkara yang baik, akhlak yang baik, ya, maka Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Karena Islam dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan, untuk mengamalkan perkara-perkara yang baik. Maka apa-apa yang ada di masa jahiliyah, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang kufar Quraisy, yang itu tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, itu tetap diamalkan di dalam Islam. Semacam apa? Dalam masalah akhlak, ikramud dhaif, ya, memuliakan tamu, menjamu tamu. Orang-orang musyrikun dahulu, orang-orang Arab dahulu, mereka suka bikin rumah singgah, ya, di jalan di padang pasir yang biasa dilewati oleh kafilah-kafilah dagang. Mereka suka bikin rumah singgah. Ketika melihat ada kafilah, maka mereka sibuk mempersiapkan makanan untuk menjamu para kafilah ini. Makan, singgah makan, setelah itu pergi, balas, gratis. Itu termasuk akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik juga adalah kejujuran. Mereka berkata jujur. Ya, sebagaimana Nabi SAW, ya, ketika beliau kumpulkan orang-orang, ya, orang-orang musyrikun Makkah, Nabi SAW bertanya kepada mereka, ya, tentang Nabi SAW. Kalau aku kabarkan kepada kalian, di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerbu kalian, apakah kalian akan percaya? Ya, mereka dengan tegas mengatakan, secara jujur mereka katakan, kami tidak mengenal engkau kecuali engkau adalah orang yang jujur, orang yang benar dalam perkataan. Ini mereka akui. Tapi saat Nabi SAW katakan, kalau begitu, qulu la ilaha illallah, ya, ucapkanlah la ilaha illallah, ya, supaya kalian selamat. Nah, saat itu mereka menolaknya, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perintah Nabi SAW kepada kita meninggalkan apa-apa yang menjadi perkataan nenek moyang kita, amalan-amalan nenek moyang kita yang itu bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapun dalam masalah akhlak, masalah adab yang baik, ya, maka Islam, ya, menyuruh kita untuk mengambilnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wa qala subhanahu mukadziban lahum qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ya. Jadi orang-orang musyrikun dahulu, ya, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, ya, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan buruk, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati perbuatan-perbuatan ini dilakukan oleh orang tua kami. Wallahu amarna biha. Lalu kemudian mereka katakan, ya, Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan wahai Muhammad pada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan keji.
perbuatan-perbuatan buruk. Seburuk dan seburuk-buruknya perbuatan adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falhasilu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara ummatahu alladhina bashara da'watahum an yad'u ma kana alaihi aba'uhum min al-isyrak billah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya yang ketika itu membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka meninggalkan apa-apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Tinggalkan apa yang menjadi ajaran nenek moyang ketika ajaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dapati jamaah sekalian, kita sering dapati saat kita sampaikan ini Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk meratakan kuburan. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada salah seorang sahabat, jangan engkau biarkan kuburan itu berdiri kecuali telah engkau ratakan, Jangan kau biarkan gambar-gambar patung-patung yang ada kecuali telah engkau hancurkan. Pada salah seorang sahabatnya yang beliau utus ke Yaman. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membangun kuburan. Saat kita sampaikan, maka kita akan mendengarkan ucapan-ucapan dari saudara-saudara kita. Ini sudah dilakukan oleh orang tua kita dahulu. Ini adalah ajaran orang tua kita. Siapa yang duluan lahir? Kamu atau orang tua kita dulu? Biasanya seperti itu. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hal-hal seperti ini kita dapatkan atau kita dapati di realita kehidupan kita, di masyarakat kita, memberikan signal kepada kita bahwasanya dakwah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali memperhatikan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang tidak boleh kita berhenti. Terus kita lakukan. Kemudian selanjutnya wa qauluhu wa ya'muruna bis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita salat. As-salatu silatun bainal 'abdi wa baina rabbih. Salat itu adalah penghubung. Salat itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, buatlah kami ini merasa beristirahat dengan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan ketenangan, merasakan rehatnya dari segala urusan dunia ketika beliau salat. Karena beliau berkomunikasi, atau orang yang sedang mendirikan salat itu berkomunikasi dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara dengan orang yang kita senangi, yang orang itu selalu memberikan kebaikan kepada kita, bagaimana perasaan kita di saat berdialog dengannya? Rasa nyaman, rasa tenang, rasa senang atau tidak? Ini makhluk. Dia berbuat baik kepada kita, kebaikan-kebaikan yang dia berikan itu terbatas. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Rabbul Alamin melalui salat kita, lalu kemudian kita tidak merasa nyaman. Kita ingin cepat-cepat selesai dari salat kita. Maka ini menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita mendirikan salat hanya sebagai melepas
kewajiban saja, atau kita mendirikan salat itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai kebutuhan kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bahan introspeksi bagi kita. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat. As-salatu silatun bainal 'abdi wa baina rabbih. Salat itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wa hiya akilu arkanil Islam ba'da syahadatain. Dan salat ini adalah perkara yang paling penting setelah syahadatain. Amalan yang paling utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa biha yatamayyazul mu'minu minal kafir. Dan salat ini pula yang membatasi, yang membedakan antara seorang mukmin dan orang kafir. Fahiyal ahdul ladzi bainana wa bainal musyrikin wal kafirin. Dan salat ini pula adalah perjanjian antara kita, orang-orang yang beriman dan orang-orang musyrikin serta orang kafir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita orang-orang Islam pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bainahum, dan dengan mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikun. Apa perjanjian kita? Salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ai kafara kufran mukhrijan minal millah. Dia telah kafir, kekafirannya ini mengeluarkan dia dari agama. Jadi merupakan pegangan atau pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kenapa? Kata beliau rahimahullahu taala, kenapa meninggalkan salat ini adalah kekufuran yang menyebabkan orang yang meninggalkan salat ini kafir? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian, pembatas antara kita dengan mereka, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrikun adalah salat. Kata beliau, hadza haddun fasilun bainal mu'minin wa bainal kafirin. Ini pembatas antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir. Maka beliau katakan, walaqad ab'adan nuj'ata man qala minal ulama innal murada bil kufri huna al kufrul asghar. Sehingga beliau katakan sungguh jauh jauh dari kebenaran perkataan sebahagian orang, sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kufur yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kufur asghar, kafir kecil. Artinya di sini jemaah sekalian perlu kita perhatikan apa yang beliau katakan, walaqad ab'ada nuj'ata man qala minal ulama, jauh dari kebenaran apa yang dikatakan oleh sebahagian ulama. Artinya ada sebahagian dari para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan salat maka dia kafir, tetapi kafirnya itu tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada yang mengatakan demikian, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena mereka menyebutkan dalam dalil yang lain, dalam hadis yang lain, ithnatani fin nas huma bihim kufrun. Ada dua perkara apabila dua perkara ini terdapat pada manusia maka itu menyebabkan kekafiran. Apa dua perkara tersebut? At-ta'nu fin nasabi wan niyahah 'alal mayyit, yaitu mencela nasab, mencela nasab dan meratapi mayit. Nah, ini para ulama sebutkan bahwa
kufur yang dimaksud dalam hadis ini, dua perkara ini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sehingga itu sebagian dari para ulama menyebutkan berkaitan dengan meninggalkan salat, ya, mereka menyebutkan ya korelasinya dengan hadis ini. Kekufuran itu tidak menyebabkan keluar dari Islam. Ya. Tapi kata beliau rahimahullah taala, man tadabbara al-haditha alima anna hadha at-ta'wil khati'un. Ya. Siapa yang mentadabburi, yang benar-benar dia memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, perjanjian antara kita orang-orang Islam, orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dan musyrikin adalah salat. Itu adalah batas pemisah antara kita dengan mereka. Kalau ditadabburi dengan baik, maka jelas bahwa orang yang mengatakan ya meninggalkan salat itu adalah kufur kecil, itu adalah takwil yang keliru. Wa anna as-sawaba al-muta'ayyina anna al-murad bil kufri huna al-kufrul akbar al-mukhrij 'anil millah. Dan yang benar kata beliau rahimahullah taala, kufur yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahdu bainana ya wa bainahum as-salah, ya, kemudian al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Ini adalah kekufuran yang menyebabkan keluar dari Islam, atau kufur besar. Lianna, ya, karena apa? La budda an yumayyiza ahadahuma minal akhar. Karena salat ini yang membedakan, dia adalah pembeda antara satu dengan yang lainnya. Wa illa lama sahha an yakuna fasilan. Kalau tidak membedakan, ya, maka tidak sah, tidak layak untuk disebut sebagai pembeda. Ya. Kal hudud, ya, beliau mengilustrasikan, ya, beliau mengkiaskan kal hudud allati baina ardain ihdahuma li Zaidin wal ukhra li Amr. Berarti ada tanah misalnya, ada batas tanah, ya, yang sebelah selatan dengan yang sebelah utara. Tanah di tengahnya ada batas. Yang sebelah selatan itu adalah punyanya siapa? Zaid. Yang sebelah utara punyanya Amr. Nah, ini ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti yang sebelah sini bukan punyanya Amr, ya, bukan punyanya Zaid. Yang sebelah sini bukan punyanya Amr. Sehingga itu kalau dikatakan salat adalah pembatas antara keimanan dan kekafiran, kalau dia pembatas, orang meninggalkannya berarti dia kafir. Tidak mungkin dia berada di antara keduanya. Ini log yang beliau sebutkan. Kalau dia sebagai pembatas, maka kekufuran yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kufur besar, keluar dari Islam, wal iyad billah. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya, di adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau rahimahullah taala, idan as-salatu min baini sa'iril a'mal idza tarakaha al-insan fa huwa kafir. Salat ini adalah di antara amalan-amalan yang apabila ditinggalkan oleh seorang maka dia kafir. Lau tarakal insanu siyama Ramadan wa sara ya'kulu wa yashrabu bin nahar la yubali lam nakul innahu kafir. Kalau ada orang yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia makan di siang hari di bulan Ramadan, ya, maka kata beliau lam nakul innahu kafir, kita tidak mengatakan dia kafir. Lakin law taraka as-salata qulna innahu kafir. Kalau dia meninggalkan salat, maka kita katakan dia kafir. Walau taraka az-zakata wa sara la yuzakki,
yajma'ul amwala wa la yuzakki, lam naqul innahu kafir. Ada orang yang tidak menunaikan zakat. Dia mengumpulkan harta tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Maka kita tidak katakan dia kafir. Lau tarakas salata qulna innahu kafir. Kalau dia tinggalkan salat, maka kita katakan sungguh dia telah kafir. Walau lam yahujja ma'a qudratihi 'ala al-hajj, lam naqul innahu kafir. Demikian pula ada orang yang tidak berhaji padahal dia mampu untuk berhaji. Kita juga tidak katakan dia kafir. Walau tarakas salata qulna innahu kafir. Tapi kalau yang dia tinggalkan itu adalah salat, maka kita katakan dia kafir. Nah, yang tadi kita sebutkan, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, ya, tidak pergi berhaji, ini dia dengan pengakuan, ya, dengan keimanan bahwa itu sebenarnya wajib, tapi tidak mau dia kerjakan. Itu tidak dihukumi kafir. Tapi kalau dia menolak puasa itu tidak wajib, itu bukan syariat Islam, ini lain lagi ceritanya. Ya, itu sudah menyebabkan dia kufur, ya, karena mengingkari kewajiban puasa. Nah, ada orang yang tidak berpuasa dengan tetap dia meyakini bahwa puasa itu adalah wajib, hanya malas saja. Ini tidak dihukumi kafir. Dan juga di dalam dalil, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan sebagaimana yang dikatakan pada persoalan salat ini. Juga para sahabat radhiyallahu anhum dahulu, mereka tidak memandang seseorang itu telah keluar dari Islam ketika meninggalkan satu perbuatan, kecuali mereka meninggalkan perbuatan salat. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Syaqiq rahimahullah taala, wa huwa minat tabi'in. Ya, Abdullah bin Syaqiq ini adalah dari kalangan tabi'in, ya, muridnya para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau katakan apa? Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang satu amal yang ditinggalkan kecuali dia kufur selain daripada orang yang meninggalkan salat. Ini dikatakan oleh siapa? Abdullah bin Syaqiq, dia seorang tabi'in. Maka pendapat para ulama dari kalangan para sahabat, ya, pendapat para sahabat radhiyallahu anhum berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita perhatikan jemaah sekalian, amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui perantara Jibril alaihissalam. Pensyariatan ibadah salat tidak melalui perantara Jibril alaihissalam. Amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, Jibril yang bawa menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara salat, bagaimana proses, ya, diwajibkannya salat itu? Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat dari 50 waktu sampai 5 waktu. Tidak ada amalan yang diterima langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perkara salat ini. Amalan-amalan yang lain, ketika seseorang tidak mampu untuk melakukannya, ada penggantinya. Kalau tidak mampu puasa Ramadan, ada penggantinya. Apa gantinya?
berpuasa di hari yang lain, di bulan yang lain. Kalau tidak mampu, membayar fidyah, ya, tidak berpuasa. Haji, kalau tidak mampu, ya tidak menunaikan haji. Tapi kalau salat disyariatkan berdiri menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Berbaring dengan menggerakkan anggota badan menghadap ke kiblat. Tidak bisa menggerakkan anggota badan dengan isyarat mata. Kalau mata sudah tidak bergerak, kalau mata sudah tidak bisa memberikan isyarat, ya disolatkan. Tidak ada dispensasi untuk meninggalkan salat. Tidak ada gantinya. Sehingga itu wajar kalau para sahabat radhiyallahu anhum menganggap bahwa amalan yang ditinggalkan oleh seseorang dan menyebabkan dia kafir adalah perkara salat. Dan dalam masalah salat kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalankannya. Kalau tidak dapat air, bertayamum. Ya. Tidak tahu arah kiblat, silakan salat mengarah kemana saja. Kalau kita lupa, maka dirikan salat ketika kita ingat. Ketika dalam safar lelah untuk mendirikan salat, ada rukhsahnya, boleh diqasar. Ketika dalam perang tiba waktu salat, bagaimana salatnya? Ini sementara berkecamuk perang, tiba waktu salat, maka salatlah di atas kendaraan, di atas tunggangan kalian. Sehingga salat itu tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang meninggalkannya, maka ini dikatakan oleh Nabi SAW, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan as-salatu allati kana ar-rasul alaihi salatu wassalam ya'muru biha idza tarakaha al-insanu fahuwa kama law taraka at-tauhid. Siapa ya salat yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia ditinggalkan oleh manusia, maka itu sama dengan dia telah meninggalkan tauhid. Artinya kalau meninggalkan tauhid itu apa? Dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ay yakunu kafiran musyrikan wal iyad billah. Maka dia telah kafir, musyrik. Wa ila hadha yushiru haditsu Jabir alladhi rawahu Muslim an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Ya. Ini ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Di antara seorang dengan kekafiran dan kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Jadi seorang dinilai dia sebagai muslim atau dia kafir dan musyrik ya kalau dia meninggalkan salat. Ya, dia meninggalkan salat maka dia termasuk kafir atau musyrik. Kalau dia mendirikan salat maka dia adalah seorang muslim. Perhatikan ini jemaah sekalian, ya perhatikan ini. Ya, sampaikan kepada keluarga kita ya persoalan pentingnya salat ini. Kemudian wa qauluhu wa kana ya'murna bis-sidqi. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlaku jujur. Wa hadha huwa syahid minal hadis. Jadi inilah yang menjadi bahasan dalam hadis ini sehingga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menempatkan hadis ini dalam bab as-sidq. Karena ada perintah ucapan dari Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berlaku jujur. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ya'mur ummatahu bis-sidqi. Wa hadza ka qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya agar supaya senantiasa jujur, senantiasa berkata benar, berbuat benar sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur.
Bagaimana ini sudah kita sebutkan, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peristiwa Ka'ab bin Malik dan beberapa dua orang temannya yang tidak ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasidqu khuluqun fadilun. Kejujuran itu adalah akhlak yang mulia. Yanqasimu ila qismain. Dia terbagi dua. Jujur itu terbagi dua. Sidqun ma'allah wa sidqun ma'a ibadillah. Jujur bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma minal akhlaqil fadilah, dan keduanya bersikap jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, kepada makhluk, keduanya adalah akhlak yang mulia. Wa dhiddu sidqi al-kadhib. Lawan daripada kejujuran adalah dusta. Wa huwa al-ikhbar bi khilafil waqi'. Dusta ini sudah kita jelaskan, sudah kita sebutkan, yaitu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Ini dusta. Wal kadhibu khuluqun dzamimun min akhlaqil munafiqin. Dusta ini adalah akhlak yang tercela. Dia termasuk akhlaknya orang-orang munafik. Sudah kita sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara maka dia berdusta. Wa ba'dun nas wal iyad billah mubtalan bi hadzal marad fala yasta'nis wa la yansharihu sadruhu illa bil kadhib. Dan kata beliau rahimahullah taala, ada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat buruk ini. Ada orang-orang yang tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang kecuali dia berdusta. Ada orang-orang seperti itu. Sama seperti orang-orang yang berpenyakit hatinya, tidak tenang dia kalau tidak mencuri. Tidak tenang dia kalau tidak membicarakan aib orang. Ada orang-orang seperti ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal demikian. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yang beliau sebutkan, orang-orang yang seperti ini tidak tenang kalau tidak berdusta. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang ingin membuat orang lain tertawa dengan kisah-kisah atau cerita-cerita dusta. Padahal Nabi SAW katakan, wailun liman haddatsa fakadzaba liyudhika bihil qaum. Celakalah orang-orang yang ketika dia berbicara, dia menyampaikan perkataan dusta untuk membuat orang lain tertawa. Wailun lahu thumma wailun lahu thumma wailun lahu. Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. 3 kali dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qauluhu wal afaf ay al iffatu wal iffatu naw'an. Yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan diri. Nah, menjaga kehormatan diri ini ada 2 macamnya. Iffatun an syahwatil faraj wa iffatun an syahwatil batan. Menjaga kehormatan diri dari syahwat kemaluan dan menjaga kehormatan diri dari syahwat perut. Ammal iffa al-ula fahiya an yabta'ida al-insan amma hurrima alaihi minaz zina wa wasailihi wa dara'ihi. Menjaga kehormatan diri dari syahwat syahwat kemaluan, yaitu an yabta'idal insan, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina dan segala perangkat-perangkatnya, segala wasilah-wasilahnya yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Sungguhnya zina itu adalah seburuk-buruk perbuatan dan dia adalah seburuk-buruk jalan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa aman dari perbuatan ini. Ada orang yang berbuat zina, dia sudah menikah. Ada orang yang berbuat zina, dia belum menikah. Dan kita semua sudah tahu hukuman dalam syariat Islam bagi orang-orang yang berzina. Ketika dia belum pernah menikah, maka dia dicambuk ya 100 kali di hadapan orang banyak, lalu kemudian diasingkan. Ya, kalau sekarang ini ya, sebagian para ulama menyebutkan bentuk mengasingkan dia di penjara. Kalau sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, ditenggelamkan setengah badannya, lalu kemudian dilempari sampai mati. Dan ini buruknya perbuatan zina. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah, para akhwat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Fitnah zina. Dan sungguh sangat menyayat hati ya ketika kita mendapati, mendengar ada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam perbuatan ini. Itu adalah perbuatan tercela. Dan kalau kita mengetahui ada di antara saudara kita yang jatuh dalam perbuatan ini, ya kita tahu ya, maka ajak dia, suruh dia untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampingi dia untuk bertaubat dari perbuatan zina tersebut. Kalau mereka belum menikah, suruh mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bertaubat. Lalu kemudian pastikan bahwasanya rahimnya si wanita itu dalam kondisi kosong, ya. Tidak ada janin dari hasil zina. Ya, kemudian suruh mereka untuk menikah. Kalau sudah dipastikan ya rahimnya kosong. Kalau rahimnya sudah berisi, maka tidak boleh mereka menikah kecuali melahirkan terlebih dahulu, baru kemudian dia menikah. Dan ini sungguh adalah perbuatan yang keji. Dia merusak akhlak, merusak tatanan masyarakat, merusak agama. Berhati-hati, kita berhati-hati dari perkara zina ini jamaah sekalian. Menjaga kemuliaan diri ya dari syahwat faraj, ya dari syahwat kemaluan ini sangat berat, dan ujian yang paling berat bagi laki-laki itu adalah wanita. Ya para wanita, para akhwat, ya jangan merasa aman dengan sudah menutup sudah berhijab dengan sempurna. Kasus-kasus yang kita dengar, yang kita dapati, ada di antara mereka yang sudah ya berpakaian syar'i pun itu masih jatuh dalam perbuatan zina. Dan jangan menganggap remeh itu. Jangan sampai kita kemudian beranggapan yang penting bukan perbuatan kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Menganggap remeh satu perbuatan dosa itu termasuk dosa besar. Ini yang pertama, yaitu menjaga kehormatan diri dari syahwat kemaluan. Wa aujaba 'ala zani an yujlada mi'ata jaldah. Ini keterangan beliau rahimahullah taala tentang hukuman bagi orang yang berzina. Dia dicambuk 100 kali kalau dia belum pernah menikah. Tapi kalau sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Kemudian wa mana Allahu kullama yuwassilu ila zina wa yakunu dhari'atan lahu famana al-mar'ata an takhruja mutabarrijatan. Allah Subhanahu wa taala melarang segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada zina. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala larang itu adalah wanita keluar dari rumahnya tabarruj, ya berhias. Maka perlu ya kita ingatkan juga para akhwat ya sudah menutup aurat alhamdulillah ya, tapi jangan ya membuat ya menambah-nambah dari ya pakaian kalian ya hiasan-hiasan yang membuat mata laki-laki itu tergoda. Ya. Laki-laki walaupun dia sudah ngaji tetap namanya masih laki-laki. Ya. Bahkan syaitan itu lebih
lebih kuat pengaruhnya ketika akhwat-akhwat yang sudah menutup aurat, ya, mereka lewat dengan penampilan yang masuk dalam kategori syuhra, itu kuat sekali, ya, kuat sekali pengaruh mereka kepada para laki-laki. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ma taraktu fitnatan asyaddu 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang paling berat, yang paling besar bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Maka berhati-hati para akhwat, ya, berhati-hati, ya, jangan membuka gerbang fitnah. Ya. Tidak mengapa dikatakan, ya, akhwat yang ketus, ya, dikatakan akhwat yang jutek, ya, oleh laki-laki yang memang, ya, senang untuk melakukan, ya, untuk cari, ya, atau tebar pesona. Ya. Kalau seorang laki-laki yang benar, seorang laki-laki yang dia sudah mempelajari sunnah Nabi SAW, seorang laki-laki yang memuliakan wanita, dia tidak akan menggoda wanita, tidak akan menggoda para akhwat, walaupun dengan pertanyaan-pertanyaan, sudah makan ukhti, sudah sholat ukhti, ya. Itu adalah trik-trik, ya, syaitan untuk, ya, menjebol gerbang pertahanan para akhwat. Kalau ada yang seperti ini, ya, maka, ya, segera diblok saja. Ya. Itu yang biasa disebut oleh para ustadz dengan ikhwan ikhwan bakwan, ya, ikhwan modus, ya. Ya, ikhwan modus, ya, merubah penampilan, hadir di majelis ilmu, ya, tapi ada modusnya. Hati-hati. Di kalangan akhwat juga ada demikian. Ya, berubah penampilan, hadir di majelis ilmu untuk melihat ikhwah. Ini pernah kita sebutkan, menghadiri majelis ilmu, perbaiki hati, perbaiki niat. Jangan sampai salah niat, maka rugilah kita dalam menghadiri majelis ilmu. Yang seharusnya kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi justru yang didapat adalah dosa, sia-sia. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, amma naw' ats-tsani minal afaf, ya, bentuk, ya, menjaga kehormatan diri yang kedua adalah al-afafu an syahwatil batan, menjaga kehormatan diri dari syahwat perut, ay amma fi aidin nas, ya. Menjaga syahwat perut, ya, makanan atau harta atau apapun, ya, yang ada pada ya, pada manusia. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yani minat ta'affufi an su'alin nas bihaitsu la yas'alu al-insan ahadan syai'an li'anna as-su'al madalla was-sa'ilu yaduhu dunya sufla wal mu'ti yaduhu al-ulya fala yajuzu an tas'ala ahadan illa ma la budda minhu. Jadi ada, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ada orang-orang, ya, yang menyangka, orang-orang jahil menyangka bahwa orang-orang yang menjaga kehormatan diri mereka dari meminta-minta, ya, itu adalah orang-orang kaya. Jadi, walaupun kita tidak punya apa-apa, jangan meminta-minta. Dan ini termasuk, ya, sifat yang mulia, menjaga kehormatan diri. Apalagi kalau kita sudah punya, lalu kemudian masih meminta. Ya. Dan dikatakan oleh para ulama termasuk dalam bab ini, ya, ketika ada saudara kita pergi, jangan lupa, ya, oleh-oleh. Ya, jangan lupa oleh-oleh. Ya. Ini masuk dalam bab, ya, tidak lagi menjaga, ya, kehormatan dirinya. Jangan dibiasakan, walaupun itu bercanda, jangan dibiasakan, ya.
Kemudian beliau katakan, ya meminta kepada manusia itu adalah ya kenistaan. Ya, itu menjatuhkan ya harga diri. Ya, sehingga tidak boleh kita meminta-minta. Kecuali memang sudah sangat terpaksa. Ya, sudah sangat terpaksa, ya maka boleh kita melakukannya. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya bahwa kelak nanti di hari kiamat orang-orang yang meminta-minta itu akan datang dengan wajah yang yang tidak berdaging. Akan datang dengan wajah yang tidak berdaging. Itu merupakan bentuk celaan kepada orang-orang yang dia sebenarnya mampu, dia punya, tapi dia meminta-minta. Ini adalah keburukan. Dan Nabi SAW ya ketika berwasiat kepada salah seorang sahabat yang masih belia, "Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah." Ya, kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau hendak meminta sesuatu kebutuhanmu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para salafus saleh dahulu ya para salafus saleh dahulu mereka ketika kekurangan sesuatu, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka berikhtiar. Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli suffah, ya, salah seorang sahabat yang sudah kelaparan, tidak punya apa-apa, tapi beliau tidak meminta. Sampai ketahuan beliau jatuh pingsan. Kenapa pingsan? Ternyata kelaparan. Ini menunjukkan iffah, ya, harga diri, tidak menjatuhkan ya kehormatan diri di hadapan orang lain. Dan bagi kita yang mengetahui ada saudara kita yang seperti itu, maka kita bantu dia tanpa menunggu dia meminta. Ada seorang dari kalangan tabi'in, ketika beliau tidak berada di rumah, ya, lalu kemudian datang ya seorang sahabatnya atau temannya bertamu ke rumahnya, dan dia menunggu sampai ya, tabi'in ini pulang. Ketika berjumpa lalu kemudian dia menyampaikan hajatnya, dia meminta sesuatu kepada sahabatnya ini dalam keadaan terpaksa. Ketika dia berikan, lalu kemudian temannya ini pergi, maka menangislah sang tabi'in ini. Dia menangis. Istrinya heran dan bertanya, "Kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal? Ya, apakah engkau menyesal telah memberikan kepadanya?" Dan tidak, saya tidak menyesal. Yang membuatku menangis adalah aku telah membiarkan saudaraku menjatuhkan harga dirinya di hadapanku. Itu yang membuat aku menyesal, membuatku sedih. Ya. Membiarkan saudaraku menjatuhkan kehormatan dirinya di hadapanku dengan meminta. Bayangkan bandingkan dengan kondisi kita saat ini. Kalau ada orang datang meminta kepada kita, kita senang. Ya, berarti saya bisa atur dia nanti karena saya sering memberikan. Itu adalah keburukan. Di antara ya sifat yang dimiliki oleh para salafus saleh dahulu, mereka suka atau senang ya mencari orang-orang yang ada kebutuhan dan mereka berikan secara diam-diam. Ya. Mungkin antum pernah baca kisahnya ya Abdullah ibnu Al-Mubarak, kisahnya Imam Abu Hanifah ya, yang berkaitan dengan seorang pemuda yang selalu mengganggunya, lalu kemudian dipenjara. Ya. Ketika dipenjara ada orang yang berhutang lalu kemudian dipenjara. Ya. Dan Abu Hanifah ya, rahimahullah taala, ya, beliau ya, menanyakan kenapa ini ditangkap, dia punya hutang, maka dilunasi. Begitu dilunasi, ya, jangan diberitahukan kepadanya, dibebaskan. Bertemu dengan beliau, ditanya, "Kemana kamu kemarin?" "Saya ditangkap." "Kenapa?" Ya, "berhutang." "Terus ada yang membebaskan saya dari hutang." Tanpa diketahui bahwa orang yang berada di hadapannya inilah yang membebaskan, yang membayarkan hutangnya. Ini adalah sifat-sifat yang mulia para salafus saleh dahulu yang seharusnya kita berusaha untuk mengikutinya dan jangan meminta-minta. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir
yang dikatakan oleh Abu Sufyan ya radhiyallahu anhu tentang pertanyaan dari Herakl, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-silah, ya, menyambung silaturahim. Dan berkaitan dengan silaturahim ini sudah kita bahas dalam majelis yang lain, dalam hadis al-akhlaq, ya, kita jaga ya silah itu, ya, hubungan kekerabatan, karena siapa yang menjaga hubungan kekerabatan maka Allah Subhanahu wa taala ya menjaminnya, dan siapa yang memutus ya hubungan kekerabatan ya maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memutusnya, ya, memutuskan rahmatnya kepada hamba-hamba tersebut. Dan kelak ya ar-rahim, ya, rahim di yaumil qiyamah akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dia ini telah memutusku ketika di dunia, maka putuskan dia. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu tentang perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, berusaha kita untuk memperhatikannya dan kita terapkan, kita amalkan di dalam ya kehidupan kita sehari-hari, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Jangan kita bersandar pada kemampuan kita. Kita mampu untuk mendirikan salat, kita mampu berbuat baik, itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita. Tapi semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang lebih kuat dari kita. Ya, fisik mereka sehat, fisik mereka lebih kuat. Tetapi mereka tidak mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan. Ini adalah rahmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minta kepada Allah supaya kita ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله